103,4 BFM Radio Musik Indonesia. 103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam. Sehat ya? Oke, DFM Mania. Nah, ini spesial banget. Saya nggak sendiri. Biasa kalau ada Prof yang spesial di acaranya Haryono Show DFM Mania. Ya. Biasanya sih hari Rabu, tapi ini hari Selasa ya. Iya, biasanya hari Rabu, tapi hari ini hari Selasa. Dan pastinya DFM Mania. Nah, ini kita selalu siaran langsung di live IG-nya 103.4 FM Jakarta dan juga di channel YouTube-nya DFM Mania ya di 103.4 FM. Terus mendengarkan via streaming di www.103.4dfm.com. Di Haryono Show 1 jam bersama kita atau 1 kali 60 menit. Dan hari ini DFM Mania tamunya selalu istimewa setiap hari ya Prof ya. Betul. Oke. Karena kita masih udah penghujung di bulan Agustus ya Prof ya. Ya. Iya. Nah, ada apa hubungannya dengan tamu-tamu istimewa kali ini dari Universitas Trilogi Jakarta yang harum banget karena samping kampusnya ada perkebunan durian ya Prof. Terus sebenarnya ada TMP gitu ya, sama pahlawan Kalibata, semuanya menjadi pahlawan dalam pendidikan ya Prof ya. Habis ziarah langsung datang nyebrang ya Prof ya. Nah, untuk mendaftarkan jadi mahasiswa baru di Universitas Trilogi Jakarta. Dan karena kita mau di penghujung bulan Agustus, hari ini tanggal 29 DFM Mania, karena kampus Universitas Trilogi ini kemarin kan ada pendaftaran merdeka gitu ya Prof ya. Dan ditutupnya besok ya, tanggal 31 ya. Nah, jadi kita yang pastinya nanti dari teman-teman nih dari Universitas Trilogi evaluasi penerimaan mahasiswa baru di Universitas Trilogi. Dan sudah hadir tamunya kali ini yang udah lama nih, berapa episode nggak ketemu. Pak Rosi Prof. Pak Rosi ya. Iya. Biasanya di depan ya. Iya. Karena sutradara. Iya. Apa kemarin di sirkuit kali ya Prof ya? Betul. Balap dulu. Dan kita beberapa episode kemarin didampingi sama Mas Syabrani. Nah, Mas Syabrani kan Kepala Biro Akreditasi Data dan Informasi Universitas Trilogi. Dan kemarin saya lihat ininya Prof, ada profilnya di sosial di Kompas ya. Oh iya. Nah, ternyata penulis Prof. Iya. Aktif. Iya. Tentang pendidikan ya Mas Syab ya. Tentang pendidikan, tentang pengasuhan juga, parenting gitu. Iya. Saya lihat ini coretan siapa? Wah, Mas Syab ternyata penulis tentang pendidikan ya kemarin ya temanya ya. Terinspirasi dari Prof Haryono juga. Oh iya. Selain itu Pak, beliau ini dalam mengimplementasikan visi misi Trilogi Teknologi sebagai ketua Teacherpreneur se-Indonesia. Nah, kan Teacherpreneur, guru berwirausaha. Iya, Teacherpreneur. Saya baca itu di kompas.com. Wah, ini kayaknya kenal, fotonya berjanggut ganteng. Terus temanya juga bagus gitu. Iya. Nah, DP Mania kita juga masih menunggu pastinya nih Prof ya. Dan hari ini kita juga dihadiri oleh Bapak Dr. Sudarmadi ya, mantan Sesmenko Kesra. Iya, rambutnya putih gitu. Rambutnya keren ya Prof. Oh iya, sengaja tidak tidak dihitamkan ya, tetap putih gitu. Iya. Itu asli ya. Asli. Iya. Oke. Dan kita menunggu tamunya lagi nih Mas Syab sama Kang Rosi ya. Ini Dr. Andes Hasan Kuswana, MPD, Kepsek SMKN 47 Jakarta. Yang di Pejaten ya? Di Pejaten. Yang muridnya banyak ini Prof. Dan akreditasinya A ya? Iya. Wah, ini masih di perjalanan DP Mania. Nanti bergabung dengan kita. Baik, sebelum nanti ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi dengan bintang tamunya di Haryono Show ya, Kepsek SMKN 47. Sampaikan dulu nih untuk Kang Rosi juga Mas Syab, kan kita evaluasi penerimaan mahasiswa baru di Universitas Trilogi ya. Ini kali bisa disampaikan sampai berapa jauh mahasiswa baru yang muncul dalam waktu 2 bulan terakhir ya. Iya. Nih, Kang Rosi dulu apa Mas Syab nih kemarin? Pak Ketuanya nih. Pak Ketuanya ya. Kemarin kan 17 jalur kan maksudnya ya dari kemerdekaan ya. Iya. Jadi sampai saat ini kita masih membuka Prof, Bang Hendra dan para pendengar semua penerimaan mahasiswa baru di kampus kita Trilogi Jakarta.
Dan untuk program Merdeka Masuk Kampusnya juga kita masih buka, karena sesuai dengan timeline kita akan berakhir di tanggal 31 Agustus, berarti ada berapa hari lagi nih. Dan trennya memang alhamdulillah juga meningkat, dan mereka antusias sekali, terutama tadi karena jalur yang kita buka. Kalau kemarin kita sesuaikan dengan tema kemerdekaan 17 jalur, dan mereka memilih sesuai dengan potensi mereka di situ gitu. Oleh karena itu juga kita yang seperti yang disampaikan tadi, bintang tamunya adalah salah satu kepala sekolah terbaik di Jakarta. Nah, kita hadirkan di sini juga, itu juga salah satu mitra kita. Jadi kampus Trilogi bermitra dengan berbagai macam pihak, salah satunya adalah sekolah. Karena memang terutama SMK ya Prof ya. Karena SMK itu kan mereka satu sisi agar bagaimana siap kerja. Nah, tapi juga kita tidak menginginkan mereka hanya kerja saja, upgrade keilmuannya juga harus dipenuhi. Karena itu kita sebagai kampus memfasilitasi itu, kampus Trilogi. Jadi nanti mereka yang sukanya di broadcasting gitu, nah kita fasilitasi, kita ada misalkan program studi yang berkaitan dengan desain komunikasi visual ya Pak Rus ya, desain produk seperti itu. Dan mereka yang suka bisnis di manajemen akuntansi, nah kita sediakan prodi-prodi yang linear dengan minat mereka pas saat sekolah seperti itu. Dan ini terus berlangsung sampai sekarang. Jadi minat mereka tidak diputus, tidak diputus, dilanjutkan. Seperti itu. Oke, nah, dari saya ini luar biasa Prof, bahwa dengan adanya program Merdeka Kampus di bulan ini memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi Universitas Trilogi dalam hal animo pendaftar. Selain itu tidak hanya dari mahasiswa reguler Pak, yang kami pantau dari pendaftaran adalah mahasiswa pekerja juga. Salah satunya nih dari salah satu perusahaan BUMN ataupun bank swasta di Indonesia, contohnya CIMB, akan ikut dalam program Merdeka Kampus juga. Beliau sudah mendaftar dalam program untuk ikut RPL di pasca sarjana. Ada juga dari kegiatan atau program perusahaan apa Pak, angkasa atau apa? BUMN juga kurang lebih untuk 20 atau 15 mahasiswa mendaftar pasca sarjana juga. Jadi animo pendaftar S1 dan S2 dari kegiatan program yang ditawarkan ini sangat luar biasa sekali. Dan nanti kami testimoni dari Pak Kapsek untuk bagaimana sih sekolah memberikan atau informasi yang disampaikan dari pihak Trilogi ke sekolah, dan banyak mahasiswa yang dari SMA tersebut yang datang ke Trilogi yang bertahun-tahun terus hadir terus gitu. Itulah salah satu yang kami tawarkan, di mana ternyata memang betul apa yang disampaikan itu tidak main-main, bahwa ada kegiatan yang keberlanjutan yang kami tawarkan. Mungkin dalam siaran berikutnya yang dari BUMN, dari lembaga-lembaga yang terkait bisa masuk dalam siaran kita. Betul. Boleh, nanti kita undang lah itu. Siap. Dan juga kemarin ada tim-timnya ya. Ada timnya. Jadi antusiasnya banyak, terus juga ditambah lagi dengan yang kita undang kemarin ya Prof ya, mahasiswa yang berprestasi yang mendapat beasiswa, dan tim Mbak Aski ya kemarin ya. Mbak Aski. Jadi sama kita Sifan ya. Proses pengenalan kampus sampai kemudian para calon itu masuk kampus, kita melalui pendekatan dengan berbagai macam lini. Jadi semua stakeholder kita coba aktifkan, karena memang kenal dengan 17 jalur tadi. Jadi semua kita termasuk dosen juga bergerak semua, mahasiswa dan terutama para alumni sekolah itu gitu. Mereka balik ke sekolahnya masing-masing, memperkenalkan kepada adik-adik kelasnya bahwasanya sekarang saya sudah mahasiswa loh gitu. Pasti nanti kemudian adik kelasnya bertanya kuliahnya di mana, seperti itu. Ini yang dinamakan Prof back to school. Jadi agak sombong dikit. Sekarang mahasiswa. Karena saat itu awal bulan Juli Prof sampaikan mahasiswa kembali ke sekolah masing-masing. Nah, itu kan programnya Prof kita implementasikan. Kerennya Prof ya. Jadi saya hanya bisa kasih gagasan-gagasan lah. Mahasiswa-mahasiswa yang dinamik itu melaksanakan, dan biasanya karena gagasan saya itu sederhana, tetapi sebenarnya mempunyai dampak yang tinggi. Nah, dan DP Mania nih, putra-putrinya DP Mania yang sekarang sedang mendengarkan via streaming dimanapun berada,
Nanti juga bisa nonton tayangan ulangnya ya Prof ya melalui channel YouTube-nya Radio DFM. Mas Syaf, sampaikan lagi nih untuk yang kan sampai tanggal 31. Setelah itu kan nanti ada lagi kan kemarin kan tentang kemerdekaan ya. Nah, mau mendaftar secara kan formulirnya gratis, uang gedung gratis, semuanya gratis. Kasih tahu lagi buat DP Mania nih. Kasih tahu lagi. Iya, informasikan lagi untuk pendaftarannya. Jadi bagi yang masih pengen mendaftarkan dan tentu kita masih buka sampai dengan untuk periode ini sampai dengan 31 Agustus ya. Itu nanti kita akan lihat dulu kotanya. Kalau misalkan nanti banyak peminatnya lagi akan ada kebijakan mungkin tentang pembukaan periode selanjutnya. Tetapi untuk sampai 31 Agustus ini seperti biasa pendaftarannya sangat mudah sekali. Mereka bisa mendaftarkan secara online tanpa harus ke kampus. Kalau ke kampus juga dengan senang hati akan kita layani tur kampus, keliling-keliling kampus, merasakan dulu kenikmatan kuliah di kampus kita seperti itu. Nah, untuk pelayanan secara online-nya itu bisa di pmb.trilogi.ac.id. Hanya beberapa tidak sampai 1 menit mereka sudah bisa submit berkas mereka dan sudah masuk ke database kita. Nah, biarkan kemudian tim kami yang memfollow up-nya memeriksa kalau misalkan berkasnya belum siap, ada yang kurang, itu akan kita hubungi gitu. Karena yang terutama yang akan kita lihat dulu adalah bagaimana peminatannya. Kalau sekedar dokumentasi kan itu bisa nyusul ya Prof ya. Iya. Bisa nyusul, apalagi jangan jadi halangan lah. Jangan jadi halangan. Tapi yang lebih utama bagaimana minat dan bakatnya itu bisa yang pertama linear dengan jurusan yang dipilih, yang kedua memang mereka pengen kuliah gitu. Nah itu yang menjadi semacam syarat mutlak yang kita lihat gitu. Jangan sampai hanya dokumennya saja. Nah itu bisa secara online. Dan lagi-lagi kalau pengen datang kampus tadi kita layani dengan senang hati tentunya. Nah jalur masuknya masih kita buka tadi 17 jalur masuk. Nah mulai yang kemarin kita sebutkan baik itu prestasinya di segala lini, segala bidang. Terus ada juga jalur influencer atau yang suka di dunia digital. Ya itu mereka boleh memilih jalur itu untuk masuk ke kampus Trilogi. Nah ada juga yang keluarga guru, ini sebagai bentuk penghargaan kita terhadap saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mengabdi sebagai dulu namanya pejuang tanpa tanda jasa ya. Kalau sekarang sudah banyak jasanya. Nah salah satu apresiasi kita atas jasa-jasanya, kita berikan semacam kemudahan bagi keluarganya, apalagi bagi anak mereka untuk kuliah di Trilogi. Itu mereka bisa diterima tanpa tes dengan potongan-potongan seperti potongan uang pangkal dan gedung yang senilai 25 juta Prof, itu kita bebaskan. Formulir pendaftaran mereka nggak perlu bayar dan kita terima tanpa tes. Dan termasuk tadi yang disinggung Pak Rosi, kita juga masih buka jalur bagi karyawan yang kemudian merasa bagaimana agar kuliah tidak mengganggu produktivitas kerjanya. Kita buka jalur kelas karyawan. Dan ada juga kelas yang sering kita singgung-singgung adalah kelas rekognisi pembelajaran lampau, RPL ya. RPL, di mana mereka tidak hanya terganggu aktivitas kerjanya, tetapi tadi mereka bisa menyelesaikan perkuliahan dalam waktu yang sangat singkat. Nah ini yang coba kita tawarkan sampai dengan saat ini, untuk periode ini sampai dengan tanggal 31 Agustus ya Pak Rosi. Oke, DP Mania tunggu juga nanti periode yang berikutnya, kuotanya masih ada gitu ya tadi ya. Kalau masih ada. Iya. Mudah-mudahan masih, karena kan masuk Universitas Trilogi ini mudah sekali dan nggak menyusahkan DP Mania, terutama yang punya putrinya. Masuk setelah tadi, yang penting ada minatnya dulu. Ada gitu minatnya kan? Iya. Oke, nanti menyusul untuk data-data yang lainnya pastinya ya. Apalagi yang mahasiswanya balik ke sekolah, mengajak adik-adik kelasnya atau alumni-alumni kelasnya juga masuk kampus ya Prof. Jadi tidak sampai 1 menit mereka sudah bisa submit pendaftarannya. Iya. Sambil menunggu kepala sekolah yang masih di perjalanan ya Kang ya. Naik LRT apa nih? LRT baru dibuka kemarin ya, sudah lancar. Baik DP Mania, tamu istimewa kita masih hadir di sini sambil menunggu Kepsek SMKN 47 Jakarta yang di Pejaten ya Kang. Pejaten. Benar ya? Iya, yang mahasiswanya banyak sekali, Prof, hampir 800-an. Banyak. Iya, banyak sekali. Dan pastinya DP Mania, ini kan temanya evaluasi masuk kampus Universitas Trilogi untuk penerimaannya ya. Nah, di sini evaluasinya seperti apa? Dari mulai dibuka mulai kapan waktu itu kan pas Agustus itu Mas Syaf kan sih? Ya. Yang kampus yang Merdeka Kampus. Iya, Merdeka masuk kampus 1 Agustus ya. 1 Agustus. Nah,
dievaluasi lagi dari tanggal 1 sekarang menuju tanggal 31 ya Prof. Iya. Ada 3 hari lagi nih dievaluasi lagi seperti apa, dan mungkin kemarin kan kalau Mbak Aski itu punya datanya karena kan dia untuk pendataan sekaligus penerimaan tim, salah satu tim dari untuk penerimaan kampus masuk Merdeka masuk kampus Trilogi ya. Dievaluasi lagi udah banyak atau seberapa banyak sekarang ini yang menjadi mahasiswa baru Pak? Berapa Pak? Ada datanya. Luar biasanya Masap bisa menyampaikan ya. Jadi alhamdulillah sejak kita buka program itu antusiasmenya sangat tinggi. Dan tadi kita kasih kemudahan mereka, yang pertama proses pendaftarannya, jadi tidak perlu memakan waktu yang cukup lama. Nah, disitulah kemudian kita bisa kemudian memonitor jumlah data-data yang masuk. Itu sangat banyak sekali, dan sampai saat ini tim penerimaan mahasiswa baru Trilogi terus memfollow up mereka, meskipun diantaranya ada yang masih menunggu Prof. Karena tadi ada beberapa kampus negeri yang juga masih buka, karena tren lulusan SMA sederajat itu diantaranya mereka memang masih ada yang pengen ke negeri, meskipun diantaranya hampir mayoritas yang masuk ke Trilogi itu memang benar-benar mereka itu pilihan utamanya Trilogi itu. Jadi mereka memilih Trilogi karena memang tadi dasarnya karena kita tadi punya mitra dengan kepala sekolah dan banyak kerjasama, jadi mereka lebih awal mengenal kita, dan kemudian itu yang bisa jadi menjadi pilihan mereka untuk kuliah di kampus Trilogi. Langsung kepercayaannya tinggi. Kepercayaannya. Karena seperti misalkan Pak Rosi sering sesekali mengisi kegiatan di sekolah seperti itu untuk bidang literasi ya Pak Rosi ya. Nah itu yang terus kita jaga, karena tadi sekolah kan terutama SMK mereka ada 3 hal yang harus saling kerjasama, dunia usaha, dunia industri Prof ya, dan yang kedua adalah kampus selain SMK itu sendiri. Nah ini yang terus kita perkuat tadi agar tidak hanya mereka disiapkan sebagai pekerja, tetapi tadi level upgrade keilmuannya harus dikembangkan terus, karena kita tidak tahu di masa akan datang tuntutan untuk dunia kerja agak lebih berbeda ya Prof ya gitu. Nah itu yang terus kita siapkan sebagai salah satu kampus yang dikenal juga dengan kampus tekno sosiopreneur. Jadi kita mengawinkan antara teknologi dan jiwa-jiwa entrepreneurship-nya, itu yang terus kita tumbuhkan. Dan salah satunya adalah juga yang terus dikemas oleh Pak Rosi selaku Kepala Biro Kemahasiswaan. Jadi setelah kita terima mahasiswanya, kemudian Pak Rosi yang kemudian menghidupkan mereka agar sesuai dengan, kan kita kasih janji-janji nih. Nah Pak Rosi lah yang merealisasikan janji-janjinya agar mahasiswa itu setelah kuliah itu bisa mendapatkan apa yang kita janji-janjikan gitu. Itu ya Pak Rosi ya. PR berat itu. PR berat dan tanggung jawab berat juga ya. Tapi asal kita bekerja dengan optimisme tinggi, itu yang berat jadi ringan. Betul. Betul itu Prof. Salah satunya bagaimana kami mengelola kegiatan mahasiswa, pembinaan mahasiswa sampai beasiswa yang kita tawarkan, kompetensi prestasi akademik ataupun non akademik yang kami tawarkan. Alhamdulillah mahasiswa kita salah satu dari kegiatan yang memang dijanjikan ketika tim admisi ini menyampaikan 118 mahasiswa kami berangkatkan per tahun 2023 dari Januari sampai dengan Agustus ini 118 mahasiswa untuk mengikuti kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian kegiatan prestasi non akademik, lomba dari tingkat nasional ataupun internasional. Salah satu contohnya misalkan kejuaraan taekwondo, kemudian kegiatan tenis lapangan antar kampus se-DKI Jakarta, kami menjadi salah satu bagian dari kejuaraan tersebut. Kemudian untuk kegiatan bisnis plan atau rencana bisnis dari yang kita tawarkan mahasiswanya, alhamdulillah masuk nominasi kejuaraan juga. Banyak hal yang masuk kita untuk mengembangkan bakat dan potensi yang dimilikinya itu sesuai dengan apa yang mereka tumbuh kembang di perkuliahan di Universitas ini, mereka bisa mengimplementasikan di masyarakat. Luar biasa itu Pak, alhamdulillah. Luar biasa Prof. Jadi asal opportunities itu dibuka, barangkali ada semacam individual trust yang mendorong ya. Betul. Tentu hal tersebut tidak terlepas dari dosen-dosen di program studinya masing-masing yang terus merekatkan dan mewadahi bakat dan minatnya seperti itu Prof. Iya, jadi benar-benar nih mahasiswa baru tadi kata Mas Syaf yang menyampaikan janjinya, yang merealisasikannya Kang Rosi. Tapi semuanya saya aja mendengarkan nih DP Mania dan langsung peminatannya
akan tertarik lagi, harus terjun langsung nih Prof. Terutama mahasiswa barunya. Dosennya telah memberikan contoh, jadi bukan saja sekedar omong kosong. Iya betul. Telah memberikan contoh dan bisa, artinya dosen aja bisa, apalagi mahasiswa. Mahasiswa itu mempunyai opportunities yang sangat terbuka gitu. Iya. Jadi ringan dong. Betul. Nggak berat ya tanggung. Karena kolaborasi sesuai visi misi Universiologi, kolaborasi antara unit atau biro kerjasama yang ada di Universiologi dengan program studi saling berkesinambungan dan terintegrasi, sehingga kami berjalan berbarengan seperti itu. Tidak ada yang sulit, kita lakukan secara bersama-sama, bukan Superman tapi super team. Itu intinya, super team itu is something yang merupakan dasar filosofi dari Universitas Trilogi. Iya. Baik, tadi Mas Syaf juga nih mengintip-ngintip nih, karena yang negeri juga masih dibuka pendaftarannya. Bagi-bagi dan bagaimana misalkan gitu tadi kan mereka sendiri kan sudah ada subsidinya gitu kan. Nah dengan Universitas Trilogi sendiri gimana nih, kan bukan saling mengintip sih, ternyata masih dibuka nih. Nah berarti kalau program yang itu masih barunya nggak lulus, udah larinya ke sini dong gitu. Ini menarik nih, daya tarik atau gimana nih? Sebenarnya hampir mayoritas mereka sudah paham juga, apalagi tadi disampaikan Pak Rosi dengan adanya program Merdeka Belajar ya. Jadi kampus Merdeka yang dibesut oleh Mas Menteri itu sebenarnya juga membuka peluang sehingga 3 tahun belakangan ini para lulusan SMK sederajat itu tahu bahwasanya untuk kuliah itu batas antara negeri swasta itu udah mulai tidak seperti dulu lagi itu, Prof. Karena apa? Dengan program MBKM Merdeka Belajar ini bagi kampus swasta ataupun negeri, mereka bisa nanti kemudian berkesempatan untuk kuliah di kampus yang lain. Yang swastanya bisa kuliah di negeri, sebaliknya negeri bisa kuliah di swasta. Bahkan tidak hanya di satu zona. Misalkan di kampus Trilogi ada yang mahasiswanya berkesempatan untuk kuliah di kampus yang ada di bagian timur Indonesia, di Papua misalnya, Pak Rosi ya. Ada juga yang di Sumatera gitu. Jadi mereka sudah bisa lintas kampus dan itu diakui secara legal oleh pemerintah. Jadi itu momentum sebenarnya untuk menyadarkan juga para adik-adik semua bahwasanya kuliah itu bukan hanya status negeri atau swastanya, tapi adalah bagaimana kemudian meramu pengalaman belajar menjadi lebih baik lagi gitu kan. Nah, misalkan di Trilogi ada tadi 100-an setiap tahun kita berangkatkan, mereka tadi milih kampus-kampus itu, kampus-kampus yang mereka anggap di sana lebih ada keliban-keliban tuh mereka. Termasuk juga di kampus kita nanti ada kampus yang dari luar kuliah ke kampus kita seperti itu. Iya. Tadi keren Prof, ada yang namanya Mas Syaf bilang lintas kampus. Ini terbayang di saya. Di negara maju seperti Amerika, perbedaan universitas negeri dan swasta itu hampir-hampir tidak ada. 10 universitas terbaik di Amerika itu semuanya swasta. Jadi negeri itu malah rankingnya belakang-belakangan. Nah ini salah satu contoh bagaimana universitas swasta itu dengan adanya dana yang melimpah dari korporasi itu bisa membuat kualitasnya tinggi. Jadi tidak ada ya misalnya Harvard itu negeri apa swasta, tidak ada lagi pikiran seperti Chicago itu universitas negeri atau swasta, itu semuanya swasta. Tetapi nilainya jauh lebih tinggi daripada universitas negeri yang ada. Iya baik, karena di lingkungan saya sendiri nih Prof, ini cerita sedikit. Dia sampai rela putrinya perempuan lagi kan akhirnya ke daerah Malang karena mengejar tadi gitu status gitu. Nah akhirnya cuma ngambil berapa semester nggak selesai, balik lagi ke sini. Saya tawarkan masuk aja ke Trilogi gitu. Makanya kalau kita lihat ini ada pakarnya juga di samping kita Prof tentang statistik ya Prof ya. Kalau kita lihat banyaknya pengangguran yang bersumber dari lulusan perguruan tinggi, salah satunya adalah tadi mereka terbiasa dengan ketika milih kampus itu yang pertama mereka pilih kampusnya dulu, jurusannya terserah saja deh gitu. Nah padahal itu yang sangat membahayakan gitu. Nah makanya sekarang sudah kita edukasi mereka ya harus dipastikan dulu jurusannya, baru kemudian kampusnya gitu. Nah
kalau memilih kampusnya dulu tadi ada kemungkinan mereka hanya titel kampusnya saja, tetapi salah jurusan gitu. Bahkan kabar terakhir kita melihat di beberapa kampus top negeri kita ada setiap angkatan itu 60% salah jurusan, Bro. Nah, itu bayangkan kemudian yang bisa merusak tadi tataran perguruan tinggi lulusannya gitu. Nah, dan itu terbukti kan? Biar nggak salah jurusan. Nah oleh karena biar nggak salah jurusan, kita selalu mengedukasi yang kita tampilkan itu adalah profil-profil jurusan kita. Misalkan tadi yang kebetulan Pak Rosi dosen PGSD. Nah ketika masuk PGSD Teologi itu mereka tidak hanya jadi guru saja, tapi ada benefit-benefit lain mereka dapatkan gitu. Di antaranya adalah mereka mempunyai jiwa tekno-sosiopreneur ya. Guru yang melek teknologi. Apalagi zaman sekarang kalau nggak melek teknologi akan kalah saing sama siswa-siswanya gitu. Ketinggalan. Nah, kedua tadi sempat disinggung, guru harus punya jiwa entrepreneur. Makanya kita buka yang namanya teacherpreneur, agar tadi guru tidak hanya setiap bulan berharap gajian, tapi tadi bagaimana dia mampu mensupport profesinya ini agar lebih berharga dan bermakna seperti itu. Ini salah satu contoh yang kita tawarkan. Ada juga misal di bidang ekonomi ya Pak Rosi. Mereka tidak hanya dapat basic ilmuwan ekonomi, tapi tadi ada nilai-nilai lebih yang kita tawarkan. Jadi yang kita sodorkan adalah ini produk-produk kita, ini lulusan yang nanti didapatkan. Dan oleh karena itu, alhamdulillah juga di kampus teologi mereka ketika kuliah itu mereka sudah mendapat penghasilan, sehingga tadi bisa mengurangi angka-angka pengangguran dari para lulusan sarjana yang banyak di Indonesia ini seperti itu. Kalau kata-katanya Mas Ap tadi bagus banget tuh Prof. Lihat jurusannya dulu, jangan kampusnya dulu. Gitu ya Prof ya. Gitu ya. Jadi jurusan yang menjanjikan, bukan jurusan yang katakanlah ya sekedar cari sarjana. Sesudah itu nunggu bagaimana dapat istri atau dapat suami yang orang tuanya kaya apa gitu. Oke, baik DP Mania tuh dicatat ya, jurusan jangan kampusnya kampusnya ngetop gini-gini, tapi kan kalau nggak tahu jurusannya bahkan tadi berat 60% ya yang Mas Ap ya. Iya, jadi nggak usah, jangan salah pilih masuk yang tepat itu ke kampus Universitas Teologi dong kalau itu ya Bro ya. Itu makanya kalau masuk di teologi di awal tadi kita singgung, kita lihat minat dan bakatnya itu harus kita jaga dulu. Iya, jadi tersalurkan ya untuk masuk. Sehingga kita tidak katakanlah mereka yang penting kuliah atau enggak. Jadi kita biar minat dan bakatnya, karena itu juga menyelamatkan masa depan mereka juga agar setelah kuliah itu bermanfaat seperti itu. Nah, peran orang tua seperti apa nih ke putra putrinya nih ya? Karena juga udah kamu masuk, udah ngambil. Nah, ini mungkin si mahasiswa baru juga harus dengan orang tuanya juga harus minta restu lah istilahnya gitu ya. Mungkin Mas Ap ada nggak untuk para orang tua nih yang saat ini sedang mendengarkan atau nanti untuk tayangan ulang kita ya di channel YouTube-nya? Kita saat berinteraksi dengan calon mahasiswa itu hampir mayoritas juga mereka bilang pertama adalah mau tanya orang tua dulu. Nah itu kita fasilitasi dan kalau perlu diantaranya orang tuanya kita ketemu, kita berbicara, karena memang pilihan calon mahasiswa itu ketika kuliah itu ada 3. Yang pertama ikut-ikut kehendak orang tuanya. Jadi orang tuanya dulu nggak sempat jadi bidan, pengen anaknya bidan, padahal anaknya laki-laki, Prof. Kan masalah itu. Yang kedua ikut-ikutan teman. Nah karena katanya sohib si hidup semati, jadi mau ikut teman, padahal kan belum tentu kapasitas teman, minat teman sama minat kita. Nah, yang ketiga ini yang agak sedikit berbahaya, tapi perlu kita kaji lebih jauh, ikut-ikut pacar gitu. Nah itu yang kita lihat trennya seperti itu. Nah makanya kemudian pendekatan kita adalah tadi kembali kepada minat dan bakatnya. Ketika minat dan bakatnya pengen menjadi guru, ya udah kita arahkan ke guru, dan kemudian nanti diarahkan ke jurusan yang lain. Ketika minat dan bakatnya kita lihat dia kreatif, suka melukis, berarti kan ke arah desain. Nanti kalau jadi guru agak susah dia melukis terus gitu kan. Seperti itu ya Pak Rosi ya. Ya mungkin Pak Rosi bisa tambahkan karena beliau juga sering berinteraksi dengan para orang tua itu. Selain dari peran orang tua untuk memberikan pengarahan atau pembinaan, tentu menjadi konselor juga, konseling untuk anaknya. Karena yang pertama paling masuk untuk di benak siswa itu adalah orang tua. Kemudian nanti di sekolah ataupun di perguruan tinggi, dan nanti di masyarakat. Harus saling berkaitan satu sama lain. Nah dari sana, hemat saya peran orang tua memberikan pengaruh yang sangat luar biasa ketika menyampaikan atau memberikan arahan khususnya terkait bakat dan potensi yang dimilikinya.
tentu orang tua harus mendukung apa yang, karena kalau kita paksakan kehendak orang tua, anaknya tidak mau, akan berdampak juga terhadap kegiatan yang akan dilaksanakannya. Betul. Tentu bakat dan minat itu yang perlu didukung oleh orang tua untuk dikembangkan lebih jauh lagi melalui kegiatan yang ada di perguruan tinggi. Nah, itulah yang nanti cita-cita mereka akan kita coba tumbuhkan, kembangkan sehingga menjadi salah satu yang ada dalam diri mahasiswa Universitas Trilogi tersebut. Nah, apalagi dalam suasana perubahan-perubahan yang sangat cepat ya, dewasa ini. Betul. Karena perubahan sekarang ini tidak dialami oleh orang tua zaman dulu. Ya. Jadi dunia ini berubah dengan kecepatan yang sangat tinggi, yang orang tua zaman dulu harus menyerah pada hal-hal yang sifatnya sangat baru, sangat inovatif, dan sangat menjanjikan dengan kecepatan yang tinggi. Nah, ini yang agak berbeda dengan zaman dulu. Zaman dulu lama sekali baru berubah. Sekarang ini cepat sekali. Kita kedipkan mata itu sudah berubah. Iya, betul. Apalagi kalau orang tua tinggal memberikan restu dan doa aja, udah deh, udah cuma 1 menit sudah langsung terdaftar ke Universitas Trilogi kan. Itulah salah satunya. Itu tidak terjadi pada zaman dulu. Iya. Itu proses pendaftaran itu berdiri-diri itu. Jadi sekarang nggak 1 menit jadi. Iya. Nah, untuk 1 menit disampaikan lagi Mas daftarnya. Jadi tidak sampai 1 menit, cukup buka di pmb.trilogi.ac.id. Teman-teman silakan mengisi datanya di situ, dan kemudian akan kita follow up. Ya. Jadi hanya beberapa data yang kita butuhkan, dan tadi basisnya yang kita baca tadi minat dan bakat mereka. Jadi tidak perlu terlalu banyak datanya, tidak perlu terlalu banyak dokumen. 1 menit mereka langsung bisa submit. 1 menit langsung submit, 1 menit langsung jadi mahasiswa baru gitu ya, Prof. Automatically direspon itu. Iya. Jadi tidak memerlukan orang lain di sebelah sana yang harus membaca, tidak. Begitu itu data diupload, otomatis di sana sudah ada responnya. Oke, siap. Nah, itu yang membuat kecepatan tinggi. Iya, karena kalau harus dibaca dengan sendirinya kan kecepatan bacanya. Iya. Tapi dengan kecepatan elektronik itu langsung di submit, langsung direspon. Iya. Nah, itu makanya janjinya 1 menit itu kecepatan tinggi. Iya, baik. DPM semakin tinggi teknologi semakin cepat semua. Betul. Oke, sebenarnya sekolahnya masih muter-muter ya. Iya, mudah-mudahan masih ada kesempatan dan waktu bisa ikutan bergabung ya, Prof ya. Betul. Oke, karena tema kita di sini adalah evaluasi penerimaan mahasiswa baru di Universitas Trilogi, karena di penghujung bulan Agustus. Nah, setelah itu ada program lagi di bulan Septembernya pastinya ya, Prof ya. Kita tunggu nih ya kejutan-kejutan baru dari Universitas Trilogi DP Mania. Terutama untuk mahasiswa pasca sarjana karena kita mengadakan kerjasama untuk mereka-mereka yang masih bekerja, sehingga tetap bekerja tetapi juga meraih ilmu-ilmu baru dari Universitas Trilogi. Dan ada beberapa kemudahan yang menyebabkan kuliah itu tidak harus 2 tahun untuk pasca sarjana, tetapi bisa hanya 1 tahun karena pengalaman-pengalaman yang diperoleh di tempat kerja itu dievaluasi dan diakui sebagai pengalaman yang mendapatkan credit point. Baik, nih kayaknya ada segmen yang terakhir ya. Betul. Karena waktu juga nih, Prof. Jadi DP Mania dan pastinya saya Hendra kembali ke Masap juga Kang Rosi nih. Kontribusinya kembali nih ya dari Trilogi untuk nih pakai kayaknya relasi mungkin di kesempatan di episode yang lain dan waktu kali ya, Prof ya. Betul. Kontribusinya dari Universitas Trilogi terutama Masap Kang Rosi untuk sekolah-sekolah, karena kan kita mengundang kepala sekolah hari ini. Nanti episode yang akan datang mungkin dari BUMN gitu ya, atau dari yang lainnya. Kembali lagi sampaikan nih Mas Syaf tentang kontribusinya Universitas Trilogi di masuk kampus Merdeka di Universitas Trilogi dengan kurikulum Merdeka juga kan sekarang ya. Benar. Iya, silakan. Jadi program Merdeka Masuk Kampus yang kita buat adalah pertama agar bagaimana partisipasi di pendidikan tinggi itu meningkat. Karena salah satu menjadi kendala pendidikan kita secara umum adalah tingkat partisipasi pendidikan terutama di perguruan tinggi itu
agak berkurang gitu. Karena agak rendah karena kadang-kadang berkurang Prof dari tahun ke tahun gitu. Oleh karena itu, karena rendah inilah kampus mempunyai peran tentunya. Nah, Universitas Teknologi mengambil peran ini sehingga kita mendorong agar para siswa lulusan SMA, SMK atau madrasah aliyah sederajat itu bisa melanjutkan mimpinya. Jadi kuliah itu tidak seperti yang mereka khawatirkan. Nah, seperti yang mereka takutkan, kita kasih jawabannya. Yang pertama adalah kalau mereka khawatir tentang tes, kita beri program. Dengan program mereka masuk kampus ini, mereka bisa masuk tanpa tes. Nah, yang biasa mereka khawatirkan akan mahalnya uang gedung dan uang pangkal, nah kita jawab kekhawatiran itu dengan membebaskan 100% uang gedung dan uang pangkal yang senilai 25 juta rupiah. Jadi terjawab kekhawatiran, ketakutan itu, seperti itu. Nah, yang kedua, kita bebaskan juga formulir pendaftarannya, sehingga mereka mendaftar tidak perlu membayar uang formulir pendaftaran. Nah, mudah-mudahan dengan benefit-benefit yang kita sampaikan itu, partisipasi di perguruan tinggi semakin meningkat. Dan lebih dari itu adalah kita buka berbagai macam jalur. Kalau selama ini kan menjadi penghambat bagi para lulusan itu untuk kuliah adalah pertama, mereka merasa saya tidak berprestasi nih, karena prestasi kadang-kadang kita pandang hanya linear di satu sisi saja, padahal kan sangat majemuk sekali ya Prof ya. Mereka yang tidak bisa matematika tapi kan jago sastra. Nah, kenapa kemudian itu tidak kita apresiasi? Nah, nanti padahal banyak cara untuk mengembangkan mereka agar lebih menjadi bagus dan positif seperti itu. Nah, bagi yang mereka tidak jago sastra, jago matematika, jago olahraga, nah itu bisa kita kembangkan. Jadi berbagai macam gini kita terima mereka. Tadi kembali basi kita adalah minat dan bakatnya. Nah, oleh karena itu sehingga tidak ada alasan lagi untuk para lulusan SMK, SMA sederajat itu untuk tidak kuliah. Dan tentunya kita menyediakan pilihan kampus yang bernama Universitas Teknologi. Nah, yang kedua juga bagi para bagi para karyawan yang selama ini khawatir akan bagaimana sih saya bisa kuliah sementara saya sibuk kerja. Nah, bagaimana sih saya bisa mendapatkan S1 atau S2-nya sementara selama ini untuk mengambil S1 atau S2 itu waktunya lama. Nah, kita jawab dengan kita buka program yang namanya program rekognisi pembelajaran lampau, yang dimana S1 itu bisa 2 tahun, tidak harus menunggu 4 tahun, dan S2 tidak harus 2 tahun tapi bisa 1 tahun. Dan itu pun mekanisme kuliahnya di kelas karyawan, artinya tidak mengganggu jam-jam produktif mereka saat kerja. Nah, jadi dengan semua ini harapan kita mudah-mudahan tadi Prof, Universitas Teknologi bukan hanya semakin banyak peminatnya, tapi tadi kontribusi kita kepada katakanlah kepada bangsa ini untuk meningkatkan nilai-nilai, terutama tadi upgrade keilmuan para anak-anak bangsa itu Prof, terutama tadi lulusan SMA-nya, juga bagi para karyawannya seperti itu. Jadi memberi kesempatan nilai kita itu di jurusan global itu sangat rendah karena lulusan perguruan tingginya kecil. Dengan sini kita harapkan lulusan perguruan tinggi akan meningkat dengan drastis ya. Oke. Ya. Terima kasih. Wah, untuk para sobat pendengar di FM, para karyawan, calon mahasiswa Universitas Teknologi, jangan sungkan untuk segera mendaftar ke Universitas Teknologi, karena dengan kebaikan yang telah ditawarkan 17 program dengan berbagai pintu yang bisa silakan dibuka, teman-teman semua bisa dengan mudah satu kali klik melalui online ataupun datang ke kampus. Kami siap untuk menghantarkan dan mengembangkan bakat tadi dengan segala kemudahan-kemudahan yang ditawarkan. Tentu Universitas Teknologi di sini dengan mitra kerjasama dari ITB, UNJ, Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, IPB, memang dosen-dosen yang profesional ini siap menghantarkan. Mau masuk desain konvensional, lulusan ITB, mau masuk pendidikan, lulusan dari UNJ, mau masuk pertanian, lulusan dari IPB, dan semuanya terfasilitasi semua. Kami siap untuk mempersiapkan calon-calon pengusaha muda yang mampu meningkatkan kualitas ataupun inovasi di Indonesia. Itu. Iya, baik. DP Mania, tema kita adalah evaluasi penerimaan mahasiswa baru Universitas Teknologi Jakarta. Pasti yang namanya evaluasi masih terus berjalan. Ya, dan programnya juga masih terus berjalan. Setelah Merdeka masuk kampus. Ya. Bulan September ada program. Ya, ada bocoran. Ada program, dan tentu pantengin terus
web kita dan sosial media kita, Iya, karena akan kita umumkan di sana. Oh, Tepat oke. di tanggal 1 September 2020. Nah, 1 September. Penasaran ya Prof ya? Ada apa kan nanti tanggal 1 September? Ya, pasti akan kita siarkan melalui radio kita. Nah, biar penasarannya nanti tersampaikan, kita akan siarkan dan siaran lagi di Haryono Show ya Prof ya. Betul. Mas Syaf, sampaikan lagi untuk DP Mania nih, yang nanti kan nonton tayangan ulang di channel YouTube-nya DFM nih. 1 menit jadi mahasiswa baru. 1 menit jadi mahasiswa baru. Iya. Topiknya itu. Nah. Oke, lanjut. Cukup 1 menit Ah. jadi mahasiswa dengan membuka pmb.trilogi.ac.id. Ya, silahkan isi data-data yang kami butuhkan dan selanjutnya langsung bisa jadi mahasiswa trilogi. Jadi Universitas Trilogi bersahabat dengan anak-anak bangsa. Iya. Untuk siap membangun bangsa dan Iya, negara. benar, Bapak. Oke, Akan kalau begitu. 1 menit jadi sarjana. 1 menit jadi sarjana, Bro. Ya. Iya. Semuanya 1 menit bisa jadi sarjana. Ya, itu untuk pendaftarannya langsung dan mahasiswa baru. Di mana? Di Universitas Trilogi Jakarta. Tentunya calon mahasiswa harus mempunyai tekad yang tinggi. Betul. Ya. Dan komitmen untuk tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, betul. Jadi bukan sekedar 1 menitnya, tetapi Iya. tekad dan semangat untuk belajar Iya. dan siap membangun bangsanya gitu. Oke. Nah, itu perlu dari sudut calon mahasiswanya. Nah, tetapi dari sudut universitasnya sudah kelihatan 1 menit biasanya berbulan-bulan itu. 1 menit ya. Baik, DP Mania, terima kasih untuk semuanya, terutama terima kasih untuk Mas Kang Rossi ya sudah hadir di Haryono Show untuk hari ini ya Prof ya. Betul, Di betul. edisi yang akan datang juga kita undang lagi dengan tamu-tamu istimewa yang lainnya ya Betul, Prof ya. ya. Betul. Iya. Terima kasih DP Mania. Saya Hendra bersama sang Profesor Kang Rossi juga Mas Syaf pamit, sampai ketemu lagi di episode Haryono Show selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.